Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 17 akan menjelaskan mengenai tampilan dan codingan yang kami gunakan dalam membangun website kami, yakni Lidom Course. Yang dimana di sini saya dan teman-teman semuanya akan menjelaskan bagian-bagian yang berbeda. Yang pertama, saya dan Selvia akan menjelaskan mengenai HTML dan CSS. Di website Lidom Course ini menggunakan kelas yang udah ada dari Bootstrap-nya. Ada navigasi bar atau lazimnya disebut navbar yang dimana terdapat logo di sebelah kiri, ya, ada elemen logonya. Nah, kemudian ada buttonnya juga nih di sebelah kanan. Nah, kemudian ada teksnya juga di tengah-tengah ya, yang dimana teksnya di sini menggunakan elemen full dan link ya. Poin 35, 36 itu di bawahnya ada class dan ada ul dalihnya. Yang dimana ul dalih ini merupakan under list ya atau daftar tak bertingkat. Sedangkan li itu sendiri merupakan item daftarnya seperti itu. Nah, kemudian tadi juga di websitenya ada tampilan gambarnya ya, ada gambarnya. Nah, ini menggunakan image search. Image search ini adalah berfungsi untuk memanggil gambar. Jadi kalau teman-teman ingin ada gambar ini, teman-teman bisa mengetikkan image search itu. Nah, kemudian nanti akan muncul ya, teman-teman menyimpan gambar atau logonya itu di mana, kemudian dimasukkan ke dalam image search. Kemudian ada banner yang ada di halaman awal. Nah, itu ada di class hero. Kita beralih ke poin 62 nih. Nah, di poin 62 ini ada div class, kemudian ada hero inner. Nah, hero inner ini mencakup semuanya teman-teman. Ada titelnya, ada tagline-nya, ada button-nya. Kemudian kalau misalnya gambar itu berkaitan juga dengan CSS. Nah, di poin 67 ya bisa kita lihat sama-sama. Nah, di poin 67 ini kita bisa masukin gambar ini di sini. Nah, kalau misalnya kita itu primary color-nya itu kan pink. Jadi bisa dimasukin ke warna pinknya primary. Nah, di tampilan itu nanti ada card yang bisa teman-teman switch gitu ya, bisa teman-teman geser. Nah, ini merupakan contoh dari paket Linkforce. Kita menggunakan card kita menggunakan class container. Nanti slide-slide paketnya ini bisa bergeser karena menggunakan slider tersebut. Menggunakan slider ini yang kemudian memanggil script slider juga ya menggunakan JavaScript-nya. Kemudian di sini kami juga memodifikasi card-nya menggunakan CSS dan mengenai CSS lebih lanjutnya oleh Selvia. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Di sini Sophia DJT akan menjelaskan tentang CSS. Nah, di sini aku mau ngejelasin CSS-nya Navbar. Di situ kan ada beranda tentang fax, terus paket belajar gitu kan. Nah, kalau kursornya ditaruh di salah satu tulisan beranda atau tentang itu, ada namanya hover underline yang warna pink itu. Nah, bila kita mengklik salah satunya, nah itu nanti warnanya bakal lebih mencolok dari yang nggak diklik gitu. Nah, buat hover underline-nya tadi kita pakainya tuh navbar nav ini yang drop down ini, terus pakai primary color yang pink tadi. Di hover underline-nya pink tadi itu pakai background for primary color itu. Tadi tulisan yang kalau diklik beda dari navbar lainnya itu pakainya ide button yang secondary color ini. Jadi lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework CSS yang digunakan khusus untuk suatu pengembang front-end website. Pertama kita kalau ingin menggunakan Bootstrap, kita harus mencantumkan linknya terlebih dahulu di bagian atas. Lalu kemudian di paling bawah kita juga harus menambahkan link JavaScript untuk Bootstrap-nya. Nah, ini di bagian bawah. Terus di sini terdapat di atas di nomor 23 itu di sini ada body. Ini elemen utama yang berisi semua konten dari halaman websitenya. Di sini terdapat header, terus di bawahnya ada kode new class navbar. Nah, ini elemen untuk mengatur tata letak dan tampilan navigasi barnya. Terus di bawahnya ada kode div class container. Nah, ini digunakan untuk yang mengisi lebar penuh dari tata letak situs webnya. Terus di bawahnya ada kode class navbar, dan itu digunakan untuk ketika diklik akan membawa pengguna ke halaman berandanya. Lalu di bawahnya ada bottom, ada kode bottom class navbar toggler. Nah, ini
untuk menu responsif pada tampilan layar yang lebih kecil. Di websitenya ketika kita menggunakan handphone atau kita layarnya diperkecil, kita bisa menyesuaikan. Lalu di bawahnya ada div class. Nah, ini di nomor 35 ya. Ini kode ini untuk mengubah menjadi menu drop down pada tampilan layar yang lebih kecil. Mungkin bisa dibuka websitenya, Mas. Nah, ketika layarnya diperkecil, nah akan tampil drop down di pojok kanan tampilan navbar di bagian atasnya. Nah, itu kode yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kembali ke Discord-nya. Terus di sini terdapat class hero. Ya, class hero. Class hero ini menampilkan bagian hero dengan judul yang menarik dan tagline yang menjelaskan tentang Linux Course sebagai platform edukasi. Terus juga terdapat class container. Ya, ini bagian dari sebuah halaman web yang menampilkan judul dan deskripsi tentang paket edukasi bernama paket Linux Course yang ditampilkan secara terpusat dalam sebuah kontainer. Terus di bawahnya ada class produk slider ini, bagian dari slider produk yang menampilkan informasi tentang paket edukasi. Ada footer, bagian dari sebuah halaman web yang menampilkan elemen footer seperti kita mencantumkan logo, informasi perusahaan, tautan media sosial, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jQuery. Nah, ini ada bagian coding jQuery-nya. Izinkan saya menjelaskan satu persatu mengenai coding yang akan diterapkan pada website ini. Oke, yang pertama yaitu mengenai selector dokumen body function. Nah, fungsi ini tuh untuk memanggil fungsi pada jQuery dan menunggu seluruh dokumen HTML-nya dimulai sebelum menjalankan fungsi yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu ada selector disable select change function. Nah, fungsinya itu adalah ketika elemen dengan ID disable select ini dipilih, maka akan mengalami perubahan nilai. Dalam konteks ini kita asumsikan elemen tersebut adalah elemen select pada HTML. Nah, yang ketiga yaitu ada var selection option selector disval. Nah, pada saat event handler ini dipanggil, alias ketika pilihan dalam elemen select berubah, baris ini akan mengambil nilai dari pilihan pada elemen select tadi. Nah, nilai itu nantinya disimpan pada variable selected option. Nah, dari codingan yang dijelaskan di atas tadi, ini akan berjalan jika sesuai dengan coding yang telah kami tulis di bawahnya, yaitu ada if selection option fase A, selection option fase B, selection option fase C, yang akan memunculkan pop-up Anda harus login terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini. Baik, ini mungkin contoh tampilannya akan ditampilkan. Jadi, dari keseluruhan skrip tadi yang di query tadi itu fungsinya menampilkan peringatan kepada user ketika mereka memilih salah satu opsi dari fase A ataupun fase B ataupun fase C dalam sebuah elemen tadi, maka akan muncul pop-up seperti ini yang artinya harus login terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini. Selanjutnya, web design dan framework akan saya jelaskan. Bisa Anda tolong di beranda? Oke. Nah, di sini kami menggunakan warna terang untuk membawa website ke dalam teks yang ceria. Nah, warna-warna ini tentunya juga sudah kami sesuaikan dengan preferensi anak-anak. Nah, di sini kami menggunakan warna pink, di mana warna primer yang sering dikaitkan dengan kreativitas, imajinasi, dan keunikan. Dalam desain web ini, kami ingin mengekspresikan kesan yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, untuk warna sekundernya, kami menggunakan warna kuning. Nah, warna kuning yang cerah dan hangat ini dapat membantu menciptakan suasana web yang menjadi lebih positif dan optimis, sehingga dapat memberikan dorongan energi dan motivasi. Web Linux Course ini kami menggunakan gambar anak kecil dalam banner website yang ditunjukkan untuk anak sekolah dasar, tentunya memiliki beberapa alasan. Yang pertama, relevansi gambar. Nah, gambar anak kecil ini dapat lebih relevan dan menarik bagi audiens yang merupakan anak-anak sekolah dasar. Kedua adalah sebagai daya tarik visual. Nah, hal tersebut membantu meningkatkan keterlibatan pengguna dan membuat mereka lebih tertarik untuk menjelajahi konten lebih lanjut di website Linux Course ini. Penggunaan logo ini juga sudah kami sesuaikan dengan nuansa yang kids friendly. Dengan memiliki logo yang lucu, dapat menarik perhatian mereka secara instan dan membuat mereka merasa tertarik untuk menjelajah lebih lanjut website kami. Yang kedua adalah menciptakan identitas yang bersahabat. Di sini kami juga membuat maskot, yaitu berupa anak ayam, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan daya ingat. Nah, untuk kelengkungan bingkainya, di sini kami menggunakan bentuk persegi. Oke, untuk ukuran jaraknya di sini kami menggunakan
jarak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga hal tersebut telah kami sesuaikan berdasarkan desain yang sesuai untuk estetika web tersebut. Selain itu, website Linux Course ini juga telah dioptimalkan untuk berbagai perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel. Dalam web ini, kami menggunakan jenis font Ovin dengan ukuran 12 dan juga 16. Pada kalimat mulailah meliterasi ini, terdapat dua warna dalam satu kalimat. Itu berguna untuk menegaskan apa yang menjadi konsen dari web yang kita buat. Nah, untuk yang judul, kita menggunakan tulisan yang di-bold dan di bawahnya ada deskripsi, di mana ukurannya jauh lebih kecil daripada judul tersebut. Kemudian ada juga tulisan yang dicoret, gunanya untuk menunjukkan bahwa sedang ada diskon. Untuk icon itu hanya ada untuk menunjukkan sosial media dari produk web Linux Course ini. Kemudian untuk bayangan, pada card paket belajar, pada gambar, terdapat efek cahaya yang membuatnya seperti timbul bayangannya, serta pada bab materi pembelajaran juga terdapat seperti ada bayangannya. UI dan UX-nya, di web Linux Course terdapat fitur drop-down pada navigasi paket belajar. Dalam web ini juga terdapat button video dalam materi belajar yang akan mengarahkan langsung ke dalam video yang sesuai dengan materi. Untuk button sendiri diberi warna dan juga bingkai untuk membedakan dengan yang lain. Ini nama saya Siti Fatimah dan nanti ada rekan saya Syahrul Ramadana yang akan menjelaskan mengenai komponen dan layout pattern. Yang pertama-tama yaitu ada elemen, dan elemennya ada 5 poin penting. Yang pertama ada teks. Jenis tulisan yang kami gunakan yaitu Papins dan sans serif. Dengan hierarki teks, bisa teman-teman lihat, mulailah membangun literasi dan numerasi anak dengan Linux Course. Itu adalah sebagai highlight pertama kali user masuk dan mengunjungi situs kami atau web kami. Yang kedua ada button. Warna button di website kami ini itu semuanya berwarna kuning dengan hover itu kuning gelap. Boleh di tuh, kayak gitu ya. Dengan border radius 5 pixel. Dengan code-nya tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Selanjutnya ada image. Gambar-gambar yang digunakan dalam situs web kami ini memiliki kualitas visual yang sudah baik, tidak pecah, dan telah kami sesuaikan dengan tema Linux Course. Selanjutnya ada input elemen. Terdapat di menu FAQ, yaitu tempat kolom pencaharian. Contohnya seperti boleh diketikkan. Nah, itu termasuk dalam input elemen. Jadi di sini kita juga menggunakan akordeon pada bagian advantage, di mana akordeon ini fungsinya untuk menampilkan teks di bawah pertanyaan gitu. Jadi setelah ada pertanyaan, setelah pertanyaannya diklik, maka jawaban di bawahnya akan muncul sidebar pada menu profile. Jadi untuk membuat website tidak monoton, maka kami memutuskan untuk bagian profil, kami membuat sidebar di sebelah kiri. Saya akan kasih ke teman saya, Yudi. Di sini bagian JavaScript-nya, pertama kita buat website record yaitu dari class button. Terus kita tambahin si finisher-nya buat fungsi klik nanti ke si buttonnya, si class buttonnya. Habis itu ini variabel username sebenarnya untuk manager ID, username, value itu, jadi kita mengambil value dari HTML-nya yaitu username dan juga password get element by ID-nya. Itu juga kita mengambil dari value dari HTML-nya. If username sama dengan admin dan password sama dengan 1345. Jika username sama si nilainya admin dan juga passwordnya 1345, maka jika nanti kita klik enter akan muncul sebuah alert yang bertuliskan Anda telah login dan selamat beraktivitas. Lalu si web akan mengarahkan ke beranda 2.html. Jika tidak, atau jika loginnya salah, akan muncul sebuah alert yaitu username atau password salah dan silakan coba lagi. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman saya sudah menjelaskan dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.